PGB Angkatan 6 Kabupaten Kuningan dari SMP Negeri 2 Ambal. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya akan menjawab 3 pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Dulu, guru dan murid melaksanakan proses belajar dan mengajar di dalam kelas secara klasikal. Guru ceramah dan murid mendengarkan dengan baik. Apabila ada murid yang tidak mendengarkan dengan baik dan tidak disiplin, biasanya akan mendapatkan sanksi dari guru tersebut. Berikutnya, suasana kelas yang tertib, disiplin, anak paham akan materi adalah target utama saya. Selanjutnya, murid kurang aktif dalam proses pembelajaran. Cenderung guru yang aktif menerangkan materi pelajaran di depan kelas dengan cara berceramah. Dan ketika diberikan kesempatan kepada murid untuk bertanya, murid tidak mempunyai keberanian untuk bertanya. Cenderung ada kekhawatiran salah. Dan dengan seperti itu bisa disimpulkan bahwa murid kurang aktif dalam pembelajaran. Berikutnya, guru kurang memahami masing-masing individu murid yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Padahal sebenarnya murid itu sudah memiliki bawaan masing-masing yang berbeda antara murid satu dengan murid yang lainnya. Tapi ketika sudah masuk kelas, murid dianggap sama, bahwa semuanya harus memahami materi apapun yang diberikan oleh guru tanpa melihat kemampuan masing-masing murid. Pertanyaan yang kedua akan saya jawab, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, menjadi tauladan yang baik bagi murid, merangkul murid untuk membangun semangat, memotivasi, dan mendorong siswa untuk menggali potensi diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing Asrosum Tulodo, ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Berikutnya, pembelajaran akan saya pusatkan kepada murid agar murid lebih aktif. Guru tugasnya menuntun, membimbing, mendidik. Selanjutnya, belajar untuk selalu memandang murid secara positif. Semua murid pasti punya potensi positif yang ada pada dirinya dan bisa dikembangkan sesuai dengan kodratnya. Belajar memahami dan menghargai bahwa murid mempunyai perbedaan dan karakteristik masing-masing sehingga nantinya bisa diberikan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, pembelajaran yang mengenalkan teknologi sesuai zaman, karena pada dasarnya pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Misalnya seperti zaman sekarang ini, semua teknologi sudah canggih. Jangan sampai murid kita tidak mengenal komputer, tidak mengenal HP yang pintar. Sebisa mungkin kita sebagai guru mengajak murid untuk mengenal teknologi itu dan mengambil manfaat dari teknologi tersebut. Walaupun ada yang beranggapan teknologi, handphone, internet, komputer ada sisi negatifnya, pengaruh negatifnya terhadap anak, sebisa mungkin kita mengajarkan anak untuk memanfaatkan hal baik dari teknologi tersebut. Kemudian, memberikan murid kebebasan menyelesaikan tugas perkembangan sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitasnya. Dengan kita mendorong
memotivasi mereka mencari potensi yang ada pada dirinya masing-masing. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan berusaha menerapkan konsep kurikulum merdeka dan mengintegrasikan dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, pembelajaran yang akan dipusatkan pada anak. Selanjutnya, pembelajaran yang menerapkan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madya Mahangkarsa, Tuturi Handayani sebisa mungkin bisa diterapkan di kelas saya. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran sesuai dengan kearifan lokal dan budaya yang ada di daerah saya. Bagaimanapun kita berusaha untuk mengangkat budaya di daerah kita, kearifan lokal yang di daerah kita, sehingga nantinya kita bisa mengarahkan siswa untuk bisa mandiri, bisa hidup di daerahnya sendiri dan bisa membangkitkan ekonomi di daerahnya sendiri, tentunya dengan mengambil teknologi-teknologi maju dari negara lain, tapi tetap memegang pada budaya kita sendiri. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang menuntun meningkatnya budi pekerti sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Terima kasih, itu penyampaian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.